Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Hasnita selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik 2 serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Nah, pada video kali ini saya akan mengenalkan aplikasi IBM SPSS versi 25 dan perkenalkan nama saya Siti Aisyah, Prodi Perbankan Syariah semester 4 kelas A. Nah, sebelum memasuki perkenalan pada aplikasi ini, bisa kita lihat pada tampilan di layar ada dua uh, layar, di mana layar pertama ini adalah layar editor, data yang akan kita edit, yaitu di sini. Nah, kemudian uh, layar yang kedua ini adalah hasil output yang telah kita gunakan setelah menganalisis data pada layar editor. Nah, pada aplikasi IBM SPS 25 ini ada beberapa menu, yaitu yang pertama ada menu file, di mana menu file ini berfungsi untuk menyimpan data, membuka data, serta membuat file baru. Dan di sini juga kita dapat mengimport data dari Excel, teks data, DBase, dan lain sebagainya. Nah, kemudian menu kedua ada menu edit, di mana menu edit ini berfungsi untuk merubah, memperbaiki, atau menyalin data. Nah, kemudian pada menu view, ini berfungsi untuk merubah tampilan pada toolbar. Nah, kemudian yang keempat ada menu data, di mana menu data ini berfungsi untuk mengklarifikasi, mendefinisi atau mengatur data serta variabel. Nah, kemudian menu berikutnya ada menu transform, di mana menu transform ini berfungsi untuk mentransformasi data. Misalnya di sini pada data UT variabel, jadi dapat menghitung variabel. Kemudian juga dapat digunakan untuk mengganti data. Kemudian ada menu analisis, di mana menu analisis ini digunakan untuk mengetahui atau untuk menganalisis pada data yang sudah disediakan. Nah, menu ini merupakan menu yang paling penting kita ketahui karena inti dari SPSS pada aplikasi ini. Nah, selain itu, menu ini juga kita gunakan dalam pengelolaan dan analisis data. Salah satunya dapat mengetahui frekuensi, deskripsi, dan menggunakan korelasi untuk mengetahui hubungan antar variabel. Nah, kemudian berikutnya ada menu Graph, di mana menu Graph ini menampilkan data dalam bentuk grafik atau chart. Kita dapat memilih grafik yang bisa atau yang ingin kita gunakan. Nah, kemudian menu tambahan ada menu Help, di mana berfungsi untuk membantu kita dalam mengetahui aplikasi SPSS versi 25 ini. Nah, kemudian berikutnya ada variabel view, di mana variabel view ini digunakan untuk membuat nama variabel. Kemudian berikutnya ada data view, di mana data view ini merupakan tempat untuk menginput suatu data. Nah, sebelum kita menginput suatu data, kita bisa melihat di sini ada data nama siswa, jenis kelamin, serta nilai yang didapatkan oleh siswa-siswa. Nah, kita masukkan coba ke dalam aplikasi ini. Pertama, atau langkah pertama, kita harus membuat nama variabel sesuai dengan yang dipinta. Nah,
di sini kita tidak dapat pada menu name ini kita tidak dapat memberi spasi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita hanya dapat memberi garis strip di bawah nama siswa. Nah, kemudian menu berikutnya ada menu tipe. Di mana? Nah, tipe ini pada menu tipe ini ada tipe-tipe yang ada pada jenisnya. Yang pertama numerik, di mana numerik ini merupakan data berupa angka. Nah, kemudian koma ini merupakan data yang berupa angka dengan pemisah koma. Kemudian dot merupakan data yang berupa angka namun dipisahkan oleh koma. Kemudian scientific notation merupakan data berupa notasi matematika. Kemudian ada tifo-date, di mana tifo-date ini berupa data tanggal atau waktu. Kemudian tifo-dollar tampilannya berupa uang dolar. Kemudian custom currency ini merupakan data jumlah uang tertentu. Dan berikutnya ini ada string. Nah, string ini kita gunakan pada data yang akan kita gunakan saat ini, yaitu berupa teks. Nah, di sini karakter yang kita gunakan, di sini saya akan memasukkan 20 karakter. Nah, dan ada menu white, di mana menu white ini bisa kita ganti berapa karakter yang bisa kita gunakan karena saya membutuhkan 20. Di sini saya hanya mengetik 20. Nah, di sini ada desimal. Karena string ini tidak angka, jadi cukup kita kosongkan saja. Nah, kemudian ada menu label, di mana menu label ini berfungsi untuk menamakan suatu datanya tersebut, di mana bisa kita beri spasi. Kita coba memasukkan nama siswa. Nama siswa. Nah, kemudian berikutnya ada menu false, di mana menu false ini biasanya digunakan oleh data nominal dan ordinal. Nah, untuk merepresentasikan suatu nilai numerik sebagai label. Nah, kemudian berikutnya ada missing. Missing ini digunakan untuk penanganan data yang tidak ada. Karena kita string, cukup kita kosongkan saja. Nah, kemudian kolom. Nah, kolom ini berfungsi untuk menentukan panjang tampilan. Kita bisa atur sendiri panjang tampilan yang kita inginkan. Dan kemudian ada menu Align, di mana menu Align ini berfungsi untuk tampilan data yang kita inginkan itu mau rata kiri atau rata kanan atau tengah. Nah, kemudian berikutnya ada menu Measure, di mana menu Measure ini berfungsi untuk menentukan tipe data kita, apakah dia termasuk ordinal atau nominal. Nah, kemudian yang terakhir ada menu Rule, di mana menu Rule ini untuk menentukan peranan variabel dalam melakukan analisis data. Nah, di sini ada beberapa rule. Yang pertama input, di mana input ini adalah variabel independent. Kemudian target ini merupakan variabel dependent. Kemudian noun ini tanpa peranan. Kemudian partition ini merupakan variabel akan ditakutkan partisinya data yang menjadi sampel terpisah. Kemudian yang terakhir ada split, di mana split ini digunakan untuk IBM SPS menggelar. Nah, kemudian kita langsung masukkan saja data yang kita gunakan tadi.
Berikutnya ada jenis kelamin. Kita masukkan seperti apa memasukkan jenis kelamin pada aplikasi ini. Jenis kelamin. Kemudian tipenya, karena tipenya berupa teks, kita cukup ubah menjadi string aja. 20 karakter. Kita kosongkan, label kita ganti menjadi jenis kelamin. Nah, kemudian pada false ini, untuk jenis kelamin, karena jenis kelaminnya terdiri menjadi dua, ada perempuan dan laki-laki. Nah, yang pertama kita isi laki-laki. Satu laki-laki. Kemudian kita add dua perempuan, oke. Nah, nonsnya menyesuaikan, kemudian terakhir itu nilai. Nah, nilai ini karena nilai ini berupa numerik, kita langsung ubah menjadi numerik. Nah, dan karena angka yang kita gunakan itu cukup 4 saja, kita ubah menjadi 4. Oke. Kita langsung memasukkan jenis data yang sudah tersedia tadi. Kita masukkan sesuai data yang ada. Pertama Aisyah, kemudian jenis kelaminnya perempuan. Nilainya 90. Kemudian berikutnya ada Nurul, jenis kelamin perempuan, nilai 80. Maaf, kita kembali lagi ke sini karena desimalnya ini harusnya kita kosongkan ya, karena desimal pada sebelumnya itu hanya tidak ada desimalnya. Nah, seperti ini. Kita masukkan 80, kemudian Taufik, jenis kelamin laki-laki, nilainya 85. Kemudian Wawan, jenis kelaminnya laki-laki, nilainya 95. Nah, kemudian kita melihat analisis frekuensi dari data yang sudah kita buat dari jenis kelaminnya. Kita klik jenis kelaminnya, kemudian klik tengah, baru kita oke. Nah, bisa dilihat di sini output yang terjadi pada frekuensi jenis kelamin, bahwasannya laki-laki berjumlah 2, perempuan berjumlah 2, dan total 4. Nah, mungkin itu saja pengenalan aplikasi IBM SPSS 25 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.